Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua. Kali ini gua mau membuat sebuah konten berkaitan tentang tutorial penggunaan software SketchUp. Untuk kalian yang sedang mengambil jurusan teknik bangunan, arsitektur, teknik sipil maupun yang berkaitan tentang software tersebut, mungkin bisa ditonton video ini sampai habis. Dan ini diperuntukkan bagi kalian yang masih pemula dan baru ingin menggunakan software ini. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, tolong di subscribe, like, and share ya guys, supaya gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten kreatif dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Pertama-tama kita membuka software SketchUp-nya. Di sini gue menggunakan software SketchUp tahun 2018. Memang di sini agak lama ya di software SketchUp gue, karena di sini gue menggunakan plugin yang cukup banyak. Jadi saat masuk ke SketchUp-nya memang lumayan lemot, karena juga kan spek laptop gue belum terlalu mumpuni untuk menggunakan plugin yang begitu banyak. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang baru pemula, sepertinya lebih baik menggunakan tools bawaan dari SketchUp aja. Nanti kalau memang sudah mau menekuni profesionalnya, baru menggunakan plugin yang banyak, itu tidak mengapa. Nah, di sini sudah masuk ke room SketchUp-nya. Untuk memulai gimana sih tutorial menggunakan SketchUp bagi pemula, di sini gue mau mengenalkan tools-toolsnya dulu. Nah, dari tools SketchUp bawaan ini ada beberapa. Yang pertama di sini ada namanya Large Tool. Large Tool nanti bisa kalian dapatkan di View, terus klik toolbar. Habis itu cari di sini yang namanya Large Tool. Kita cari Large Tool. Nah, di sini Large Tool Set. Nah, yang sebelumnya Large Tool Set ini kan tanpa tanda centang. Biar membuat Large Tool tersebut ada di room SketchUp kita, tinggal kita klik kotak di samping kirinya. Itu nanti akan timbul tanda centang. Nah, nanti toolbar dari Large Tool ini akan muncul di room SketchUp kita. Nah, di video tutorial kali ini gue mau menjelaskan bagaimana menggunakan Large Tool tersebut. Di sini ada Large Tool. Nah, ini yang kita fokuskan pada tutorial kali ini. Nah, langkah pertama itu pengenalan tools. Pengenalan tools yang pertama itu menggunakan Line Tool yang ini. Nah, ini Line Tool. Atau kalau menggunakan shortcut-nya ini menggunakan huruf L pada keyboard. Fungsinya Line Tool ini ya seperti kalian tahu namanya line, itu garis, yaitu membuat garis pada SketchUp. Itu misalnya kita klik kiri, habis itu melepas klik kirinya, bisa langsung kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya Line Tool. Kalau misalkan ada namanya freehand tool, gunanya kita seperti menggambar. Nah, kayak garis mencong-mencong ini dibuat di freehand tool. Nah, jadi kalau freehand tool ini cara menggunakannya klik kiri tapi ditahan, baru kita geser mouse kita. Nah, kita buat bentuk sesuai yang kita inginkan. Nah, nama ini freehand tool. Nah, seperti ini freehand tool. Nah, ada namanya rectangle. Nih, rectangle ini membuat sebuah kotak 2 dimensi. Seperti ini, klik kiri. Habis itu kita geser mouse kita. Di sini ada namanya measurements, yaitu kayak menentukan ukuran dari rectangle kita. Nah, misalkan di sini ukurannya 15,44 meter dikali 9,28 meter. Habis itu kita klik kiri lagi. Nah, seperti ini, jadi namanya rectangle. Nah, ada juga namanya circle.
circle ini membuat sebuah bentuk bulat di SketchUp. Nah, seperti ini. Kalau tadi rectangle itu membuat kotak, sekarang circle itu membuat bulat. Nah, ada juga poligon. Poligon ini membuat persegi. Nah, itu bisa 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu bisa kita atur di measurements. Itu nanti kita tinggal ketik berapa segmen yang kita buat. Itu kalau di sini ada setnya itu 6. Kalau misalnya kita mau membuat 15, kita ketik 15, enter. Nah, membedakan. Nah, jadi dia lebih banyak segmennya. Seperti itu. Nah, habis itu adanya lagi arch tool ini kayak membuat seperti garis. Nah, garis lingkaran atau setengah lingkaran yang kita bisa tentukan titik tengahnya. Nah, seperti ini. Terus yang ini tools yang sering digunakan aja yang di software SketchUp ya guys. Yang gak terlalu digunakan mungkin gue skip aja dulu ya. Mungkin kan karena ini kan di video tutorial yang ditunjukkan untuk pemula. Nah, terus ada lagi push pull tool yang digunakan untuk membuat sebuah bidang 3 dimensi dari bentuk 2 dimensi sebelumnya. Seperti contohnya ini, circle. Tadi kan ini kan bentuknya 2 dimensi. Nah, cara membentuk 3 dimensinya itu menggunakan push pull tool, yaitu tinggal klik tool ini, atau kalau di shortcutnya kita klik P pada keyboard. Habis itu kita klik bagian yang ingin kita bentuk. Nah, kita klik kiri. Habis itu kita tarik ke atas. Nah, ini namanya push pull tool. Nah, yang tadinya kalau sebelum menjadi 3 dimensi, bentuk ini belum ada volumenya. Bisa dilihat dari sini. Nah, di sini aja ada area, tapi kalau misalnya sudah menjadi bentuk 3 dimensi atau jadi bentuk massa, jadi di sini dia sudah ada volumenya. Nah, di sini ada volumenya. Tapi kita grup dulu ya. Nanti gunanya volume mungkin akan gue jelaskan di tutorial selanjutnya. Nah, di situ. Nah, di sini ada tombol move. Move ini gunanya untuk memindahkan suatu objek ke tempat lain. Contohnya tinggal kita klik move atau di shortcutnya itu klik M. Habis itu kita pilih mana objek yang ingin kita pindahkan, terus klik kiri, tinggal kita pindahkan aja. Tinggal kita pindahkan ke sini, ke sini, ke sini. Nah, habis itu ada namanya rotate. Rotate itu untuk membalik atau mengubah arah dari objek. Contohnya seperti ini. Kita klik ini dan kita pertama klik ujung dari objek. Habis itu kita klik poin atau akhir dari objeknya. Nah, habis itu klik ini juga, tinggal kita rotate. Nah, rotate-nya di sini ada berapa derajatnya di measurements, tinggal kalian atur berapa di sini misalkan. Nah, ada 60 derajat, tinggal gua klik 60 derajat. Nah, kayak gini contohnya measurements. Lanjut ke tools follow me. Tools follow me ini digunakan untuk membentuk suatu 3D model yang tidak bisa di-pull menggunakan pull tool. Di sini follow me. Kalau misalkan di sini ada garis lengkung, di sini juga ada circle. Gue mau membuat circle ini membentuk suatu 3D yang mengikuti garis ini. Caranya itu menggunakan follow me atau tools follow me di SketchUp. Langkah pertamanya adalah kita klik garis yang kita ingin ikuti bentuknya. Habis itu kita klik tools follow me. Habis itu kita klik bidang yang ingin kita bentuk. Nah, di sini circle ya. Tinggal gua klik circle-nya aja. Habis itu langsung kebentuk deh ininya. Bentuk circle itu mengikuti garis yang tadi ingin gue ikuti. Seperti itu. Ini namanya tools follow me. Nah, di sini ada juga tools scale.
Tools scale ini gunanya adalah untuk menskala, bisa mengecilkan, bisa membesarkan suatu bentuk. Kalau misalnya di sini ada scale, bisa kalau misalnya di shortcutnya itu bisa kita klik S pada keyboard. Nah, di sini kan ada beberapa segmen. Segmen itu yang kotak hijau di setiap sudut dari bentuk kita. Misalkan di sini gue mau membesarkan 3D model gue, tinggal gue klik kotak hijaunya, habis itu tinggal gue seret ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya ke kiri itu lebih kecil, ke kanan itu lebih besar, seperti itu. Nah, untuk ukurannya bisa kalian lihat di measurements, nanti bisa kalian atur di situ. Untuk offset, tools offset ini juga sering digunakan pada SketchUp. Gunanya apa? Misalkan gue mau membentuk kotak tersebut, namun kotak itu berukuran yang lebih kecil, itu bisa menggunakan offset seperti ini ya. Misalkan ini kotak ingin gue duplikat, namun tidak menghilangkan bentuk aslinya, tinggal kita klik kiri aja di tengah-tengah kotak. Habis itu kita bisa seret ke dalam atau keluar. Untuk ukurannya juga bisa kalian lihat di measurements. Misalkan di sini ukurannya gue mau buat 2 meter. Nah, kayak gini. Ini fungsinya offset tool. Untuk tape measurements, untuk menandai bagian yang ingin kita bentuk nantinya. Kalau misalkan kalian yang sedang kuliah di jurusan arsitektur atau teknik bangunan atau di sipil, mungkin kalian sudah tidak asing yang namanya garis as. Garis as itu adalah garis tengah untuk membentuk suatu bangunan, entah itu dinding, entah itu kolom atau yang lainnya. Mungkin tape measure tool ini berfungsi bagi kalian untuk menentukan titik tengah dari garis as tersebut. Misalkan contohnya di sini, kita klik ini, habis itu kita tarik ke axis hijau. Itu misalkan gue mau garis asnya di 10 meter, tinggal 10 meter. Nah, kayak gitu. Misalkan 10 meter ya. Nah, 10 meter, terus lanjut lagi ke 20 meter. Nah, kayak gitu dan seterusnya. Nah, di sini ada juga lanjut ke dimension tool. Dimension tool ini gunanya adalah untuk mengetahui berapa sih ukuran bentuk yang tadi kita telah buat. Misalnya kayak gini. Klik dari ujung bentuk yang tadi telah kita buat. Nah, jadi kan ketahuan di sini berapa sih diameternya. Jadi diameternya ini 8 meter, 46. Terus lanjut ke protractor tool. Protractor tool ini nggak beda jauh dengan tape measure tool. Bedanya tape measure tool ini adalah sebagai menandakan garis itu menggunakan axis horizontal atau axis vertikal aja. Tapi kalau protractor tool ini adalah untuk menandakan garis yang memiliki sudut. Contohnya seperti ini. Nah, ini memiliki sudut, bisa kalian atur di measurements, itu di angle-nya. Misalkan gue mau sudut 30 derajat. Nah, 30 derajat contohnya. Kayak gitu. Jadi kan yang membedakan tape measure tools dengan protractor tool ini adalah kalau tape measure tool ini hanya bisa pada axis vertikal sama horizontal aja. Tapi kalau protractor tool ini hanya bisa untuk yang bersudut saja, seperti itu. Terus ada lagi 3D text tool. 3D text tool ini adalah kita apabila ingin membuat suatu kata pada model kita, bisa di tools ini. Misalkan di sini gue buat namanya Akdan. Nah, di sini juga fontnya bisa kalian atur. Fontnya ini bawaan dari SketchUp. Untuk height-nya bisa kalian atur juga. Kita langsung press aja. Nah, di sini langsung kebentuk ya, namanya Akdan. Nah, di sini bentuknya terlalu kecil. Misalkan gue mau besarkan, tinggal kita pilih tool scale untuk membesarkan atau mengecilkan bentuk tersebut. Nah, contohnya ini. Misalkan di sini kan ada segmen itu yang kotak hijau. Bisa kalian pilih salah satu, terus kalian seret ke depan atau ke belakang atau ke samping atau ke kiri. Misalnya kayak gini, mau membesarkan ke serong kanan aja. Nah, kayak gini jadinya. Seperti itu. Habis itu kita langsung ke view toolbar. Ini fungsinya ada orbit, ada pen dan lainnya.
di sini sering digunakan adalah orbit dan pen. Orbit ini fungsinya untuk melihat atau untuk menjadi view ke seluruh bentuk dari bangunan yang telah kita buat. Nah, misalkan ini bisa kita atur view kita kemana aja bisa kalau misalkan menggunakan orbit ini. Tinggal kita klik kiri pada terus orbit, habis itu kita klik kiri terus tahan. Habis itu kita bisa geser-geser di mouse kita. Nah, bisa kita klik di mana aja view yang ingin kita lihat. Lanjut ke pen tool. Pen tool ini bedanya dari orbit apa? Kalau misalkan orbit tadi bisa ke seluruh bagian yang ingin kita lihat. Tapi kalau pen tool ini hanya satu sisi view yang kita dapat lihat saja. Misalkan seperti ini. Klik kiri pada pen tool. Habis itu klik kiri pada bagian SketchUp-nya. Nah, jadi dia hanya satu view aja. Nggak bisa ke seluruh bagian view. Kayak gini kan nggak bisa. Jadi itu. Habis itu di sini sering dipakai juga itu ada namanya look around tool. Look around tool ini ibaratkan tools mata kita. Misalkan seperti ini. Kita klik kiri pada look around tool, habis itu kita klik kiri pada SketchUp kita. Klik kiri terus tahan. Nah, ini ibaratkan mata kita. Seperti ini namanya look around tool. Terus ada namanya section plane. Section plane ini untuk memotong pada bangunan kita tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Misalkan, gue mau memotong bagian ini, tapi pada aksis warna hijau. Nah, kita klik aja kayak gini. Nah, terus kita klik dulu section plane-nya sampai tanda biru. Habis itu kita klik M atau move. Habis itu kita geser. Nah, jadi kepotong kan kayak gitu. Terus gimana sih balikinnya lagi? Gampang, tinggal kita klik section plane-nya sampai warna biru, terus kita delete kayak gitu. Itu fungsinya untuk mengetahui bentuk atau isi di dalam bangunan yang telah jadi kayak gitu. Mungkin segitu saja sih tools-tools yang sering dipakai di SketchUp bagi mahasiswa arsitektur atau sipil atau teknik bangunan lainnya menggunakan software SketchUp. Mungkin video ini bermanfaat bagi kalian yang baru pemula ingin membentuk suatu objek atau suatu bangunan di SketchUp namun bingung gunakan toolsnya. Tinggal kalian praktekkan apa yang telah tadi saya jelaskan. Dan semoga bermanfaat video ini. Balik lagi ke video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel gua biar gue selalu semangat untuk membuat video-video tutorial dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.